Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel PWK Genap SPSP. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menganalisis kesesuaian lahan. Langsung saja kita berpindah ke ArcGIS. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kesesuaian lahan pada Kecamatan Basa 4 Balai Kapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah memasukkan data berupa parameter yang akan kita jadikan untuk menentukan kesesuaian lahan pada kecamatan tersebut. Data tersebut berisi curah hujan, jenis tanah, serta kelerengan. Apabila ketiga data ini telah dimasukkan, maka masing-masing dari ketiga ini harus diberikan bobot berupa nilai terhadap data fisik yang ada pada kecamatan tersebut. Dalam hal ini, masing-masing dari ketiga data tersebut telah saya beri bobot, baik itu pada kelerengan, pada jenis tanah, maupun pada curah hujan. Bagaimana cara menentukan bobot tadi? Kita lihat pada standar berikut. Kita sesuaikan data aspek fisik pada kecamatan kita tadi, baik itu curah hujan, jenis tanah, serta kelerengan. Lalu bobotnya kita berikan berdasarkan data yang ada tersebut. Berikut bobot-bobot yang terdapat untuk ketiga data dari aspek fisik itu. Selanjutnya, apabila masing-masing bobot telah diberikan, maka kita bisa melanjutkan mengolah dengan metode overlay. Dalam hal ini, caranya ialah dengan geoprocessing dan pilih intersect. Kita masukkan ketiga SHP ini pada input feature, dan untuk outputnya kita sesuaikan dengan keinginan. Dalam hal ini, saya letakkan pada folder ESDL dengan nama file kesesuaian lahan. Save dan klik OK. ArcGIS akan melakukan proses terhadap ketiga data tersebut dan menggabungkannya dengan teknik intersect. Kita tunggu hingga proses intersect-nya selesai. Apabila proses intersect selesai, maka hasilnya akan muncul pada paling atas. Dalam hal ini, kesesuaian lahan. Selanjutnya, kesesuaian lahan ini akan kita olah lagi dengan cara menjumlahkan masing-masing bobot yang terdapat pada kolom berikut, baik itu dari bobot kelerengan, bobot jenis tanah, maupun bobot curah hujan. Caranya dengan menambahkan field baru. Kita beri nama total. Total berisi masing-masing hasil penjumlahan dari bobot kelerengan, jenis tanah, serta curah hujan. Bagaimana cara mengolah dan menambahkannya? Cukup klik kanan dan pilih field calculator. Pilih bobot kelerengan, ditambah bobot jenis tanah, ditambah bobot curah hujan. Klik OK. Proses calculating akan berlangsung. Apabila telah selesai, kita urutkan dengan cara klik 2 kali pada kolom total. Di sini telah terlihat hasil penjumlahan dari masing-masing bobot tersebut. Berdasarkan total ini, nantinya akan kita tentukan klasifikasi lahan pada kawasan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Terdapat kawasan lindung dengan total bobot 175 lebih, kawasan penyangga dengan total bobot 124 hingga 174, dan kawasan budidaya dengan total bobot 124
atau ke bawah. Pada data di sini, bobot didapat dari 65 hingga 110. Akan kita apakan? Akan kita tentukan kesesuaian lahannya. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan field baru yang berisi klasifikasi dengan type text. Oke, kita masukkan. Berdasarkan parameter tadi, 124 ke bawah termasuk ke dalam kawasan budidaya. Bisa teman-teman lihat, yaitu ini, kawasan budidaya. Maka dari itu klasifikasinya kita tambahkan di sini di field calculator kawasan budidaya. Oke. Selanjutnya ialah kawasan penyangga. Kawasan penyangga ialah total bobot dari 124 hingga 174. Dalam hal ini, data yang didapat ialah total dari 125 hingga 170 dan termasuk ke dalam rentang klasifikasi tadi. Jadi teman-teman lihat untuk kawasan penyangga ini yaitu 124 hingga 174. Maka di klasifikasi kita tambahkan kawasan penyangga. Oke. Terakhir di sini memiliki nilai 190. Sebagaimana pada parameter sebelumnya, 190 termasuk ke dalam kawasan lindung karena lebih dari 175. Maka kita tambahkan di sini kawasan lindung. Klik OK. Maka proses pengolahan kita selesai sampai di sini. Apa saja yang kita dapat? Pada kali ini, untuk kesesuaian lahan di Kecamatan Basa 4 Balai-Tapan, kita ketahui klasifikasinya bahwa di sana terdapat 3 klasifikasi dengan masing-masing kawasan budidaya, kawasan penyangga, serta kawasan lindung. Untuk lebih jelasnya, kita olah lebih lanjut untuk warnanya dengan cara klik 2 kali pada SHP kesesuaian lahan. Pada kategoris, kita tambahkan di klasifikasi add all values, yaitu nilai-nilai klasifikasi yang telah kita olah sebelumnya. Kita beri warna dan kita sesuaikan outline-nya. Terdapat kawasan budidaya, kawasan penyangga, dan kawasan lindung. Nah, dapat kita lihat hasilnya pada gambar di bawah ini. Kawasan klasifikasi lahan untuk kesesuaiannya pada Kecamatan Basa 4 Balai-Tapan didominasi oleh kawasan penyangga. Diikuti selanjutnya oleh kawasan budidaya, dan paling sedikit ialah kawasan lindung. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada peta. Kita zoom to layar. Ya, beginilah hasil akhir untuk peta kesesuaian lahan Kecamatan Basa 4 Balai-Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan legenda sesuai dengan data yang dapat. Dan beginilah hasilnya. Kawasan Kecamatan Basa 4 Balai-Tapan didominasi oleh kawasan penyangga, diikuti kawasan budidaya, serta paling sedikit ialah kawasan lindung. Jadi begitulah teman-teman sekalian mengenai bagaimana cara melakukan analisis kesesuaian lahan. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa di like dan klik tombol subscribe
karena channel PWK Genap FPSP akan terus berlanjut untuk menyajikan video-video bermanfaat terkait perpetaan maupun spasial lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.